Halo, jumpa lagi dengan channel Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya mengetes kepribadian anak dan gaya belajarnya pada awal tahun pelajaran baru. Yuk, kita akan mulai dari awal. Yuk, kita akan mulai tes kepribadian terlebih dulu. Tes kepribadian ini menurut Hippocrates dan Galenus. Oke, ini diambil dari sumbernya di bawah yang berwarna biru ini ya, dari Gramedia.com. Oke, nilai yang akan diambil dari materi ini adalah menjadi manusia yang unggul sesuai dengan tipe kepribadian yang dimilikinya. Begitu juga dengan tujuan layanannya. Harapannya peserta didik dapat mengetahui tipe kepribadiannya dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, akan kita lihat sanguinis ya, tipe yang kepribadian sanguinis itu sifatnya hangat, bersemangat, lincah, meluap-luap, individu yang menyenangkan. Individu ini lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaan yang meledak-ledak. Jadi harus hati-hati lihat tipe yang ini ya, gampang dipengaruhi. Orang yang sangat ramah terhadap orang lain sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert atau orang yang suka bergaul. Ini untuk tipe sanguinis. Berikutnya tipe koleris. Orang ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras dan cukup independen. Mereka cenderung juga lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka juga mudah dan membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka tidak perlu memerlukan gerakan dari luar, malahan orang ini akan mempengaruhi lingkungannya dengan pendapatnya dan gagasan, tujuan, rencana, dan juga ambisinya yang tidak pernah habis tentunya. Oke, tipe koleris. Kita masuk berikutnya tipe yang ketiga, tipe melankolis. Orang ini lebih suka berkorban, tipenya perfeksionis itu adalah yang pokoknya yang sempurna lah ya. Apapun pekerjaannya yang biasanya dikerjakan secara sempurna, analitis ya, menganalisa terlebih dahulu baru mengambil keputusan. Jadi tidak kerusah-kerusuh gitu ya. Kemudian memiliki sifat emosi yang cukup sensitif dan sangat menikmati keindahan karya seni. Jika mereka sedang murung, maka menjadi orang yang sangat antagonis. Antagonis itu, karakter antagonis adalah karakter yang menentang. Jadi inilah yang salah satunya yang muncul di tipe melankolis. Berikutnya yang terakhir adalah tipe plekmatis. Hidupnya cukup tenang, gampangan dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Mereka hampir tidak pernah marah dan memiliki sifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Hidupnya adalah sebuah kegembiraan. Mereka akan cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka tampak begitu tenang dan cukup pendiam. Jadi mereka jarang terhasut dengan apapun yang ada di sekitarnya. Inilah tipe plekmatis. Jadi nanti untuk para siswa tentunya akan memilih tipe-tipe yang sesuai dengan karakternya. Nah, yuk sekarang kita akan coba melihat bagaimana gaya belajar kalian ketika kalian nanti akan memilih pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang ada pada diri kalian. Yuk kita masuk ke tes gaya belajar kalian. Harapannya kalian nanti akan mendapatkan penguatan profil Pancasila di bagian materi ini ya. Kalian bisa belajar maksimal menggunakan gaya belajar yang tepat sehingga mendapatkan nilai yang unggul. Tujuannya, setelah diberikan penjelasan, peserta didik dapat mengetahui gaya belajarnya dan mempraktekannya dalam setiap kegiatan belajarnya. Jadi nanti kalian begitu sudah tahu gaya belajarmu, kalian praktekkan sesuai dengan yang kalian miliki sehingga harapannya nanti hasilnya mendapatkan hasil yang paling maksimal. Oke, kita akan lihat gaya belajar ada 3: visual, auditory, kinestik. Secara gampang, visual adalah yang kita bisa lihat, auditory adalah yang bisa kita dengar, kinestik adalah yang
ada dalam gerakan-gerakan tubuh kita. Oke, bagaimana karakter gaya visual? Nah, orangnya seperti ini, rapi dan teratur, lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada yang dibacakan, berbicara dengan tempo agak cepat, membaca yang cepat dan tekun, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali tulis. Ya, namanya juga visual ya. Tidak mudah terganggu dengan keramaian, suka menggambar apapun di kertas, saking asiknya jadi tidak terpengaruh dengan keramaian. Tahu apa yang diinginkan, tapi sulit memilih kata-kata. Ini untuk karakteristik gaya visual. Lalu bagaimana cara belajar yang tepat untuk gaya belajar visual? Belajar dari gambar maupun video belajar ya, yang menarik tentunya kalau PowerPoint yang diberikan Bapak Ibu guru ya, atau melalui gambar-gambar tentunya akan lebih ditangkap maknanya daripada harus mendengarkan saja. Lalu membaca buku tidak hanya tulisan saja tapi juga memiliki ilustrasi gambar ya. Saat belajar bisa sambil melakukan coret-coret supaya lebih fokus. Biasanya bisa menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan, membuat mind mapping ya, untuk memudahkan belajar secara keseluruhan. Jadi setelah buat mind mapping, dia akan tahu kerangka satu bab yang akan dipelajarinya secara keseluruhan, baru dia akan mengulangi kembali kerangka-kerangka itu satu persatu dari awal ya, dari awal pokok kerangka sampai kerangka yang terkecil. Itu untuk yang visual. Bagaimana gaya belajar auditory ya, berkaitan dengan mendengar, lebih mudah mengingat apa yang didengar, berbicara pada diri sendiri saat belajar. Jadi mondar-mandir berbicara saat belajar, senang mendengarkan, dia terganggu kalau ada keramaian ya. Tentunya televisi, radio semua harus dimatikan. Tipe ini tidak bisa terganggu oleh keramaian. Kesulitan dalam tugas pekerjaan yang melibatkan visual, nah, ini agak terganggu dia, kesulitannya di bagian ini visual ya. Pandai menirukan nada pun irama suara. Nah, kemungkinan dia suka dengan musik dia ya. Senang membaca dan mengeluarkan suara, menggerakkan bibir mereka ya. Ini tipe-tipe gaya auditory, suka berbicara, berdiskusi atau menjelaskan sesuatu panjang lebar. Dia akan pandai, biasanya mampu menjelaskan ke teman-temannya di depan kelas. Nah, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Kadang kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Inilah tipe orang yang auditory. Jadi kalau suruh menjelaskan sesuatu, orang ini begitu enjoy dan nyamannya, bahkan di depan kelas pun dia akan mengutarakan sesuatunya dengan nyaman. Lalu bagaimana gaya belajar yang tepat pada gaya belajar auditory? Nah, satu, dia mendengarkan musik yang disukai. Bisa juga merekam saat guru mengajar, lalu kemudian didengarkan kembali saat hari yang lain. Apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan-pelan untuk lebih mudah diingat. Jadi berbisik-bisik sambil membaca ya, supaya nanti bisa direkam di otak dia untuk diingat-ingat. Mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama, sehingga dia tidak mau ketinggalan waktunya, sehingga Bapak Ibu guru yang menjelaskan itu bisa diserap apa saja materi yang disampaikan. Lalu belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Ini tipe-tipe orang ini suka dengan diskusi ya. Diskusi, berdebat, ini orang-orang seperti ini akan suka ya. Nah, berikutnya karakteristik gaya belajar kinestik. Menyenangi belajar dengan metode praktek, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga, menari, senam ya, berbicara dengan perlahan, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh, menghafal dengan cara berjalan atau melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Ini tipe gaya belajar kinestik. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk gaya belajar kinestik?
Saat mendapat materi belajar, bila memungkinkan segera mencoba praktekkan. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalkan sambil berjalan dan menjetikkan jari. Melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Ini orang-orang yang tipe kinestik selalu ingin mempraktekkan. Kalau bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran, seperti sejarah, yang mengunjungi museum, ya. Ini paling menyenangkan untuk orang-orang yang tipe kinestik. Atau yang mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja, tentunya dia akan senang dengan kegiatan-kegiatan yang harus sifatnya praktek pembuktian. Inilah orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestik. Saya punya akunnya ini ya, nama Google Form-nya. Nah, nanti ketika di kelas tentunya saya akan kirimkan berupa link ya. Linknya nanti akan saya kirimkan di WA kelas ya. Bentuknya seperti ini nanti. Oke, nanti di WA kelas akan ada muncul link seperti ini, tinggal diklik saja ya, akan masuklah ke tes kepribadian ini. Oke, ini tinggal diisikan saja. Di sini kelasnya sesuaikan dengan kelas 7A ya, 71 ya. Berikutnya 74 itu terakhir ya. Saya punya kelas anak-anak di kelas 7D itu terakhir. Nomor absen seperti biasa ya, ini misalkan saja ya dipilih ya, klik ya. Kalau saya di laptop ini sebagai pembuat sehingga tidak bisa mengisi ya. Saya hanya menjelaskan saja pengisiannya ini. Alamat, handphone ya, asal sekolah, agama, tempat tanggal lahir. Lalu nanti siapkan buku, catat ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Berapa jumlahnya ya? Berapa jumlahnya? Nah, itu nanti bisa ketahuan jumlahnya sudah diisi. Nanti akan ketahuan di mana kepribadian kamu yang menonjol, lalu gaya belajar kamu di mana. Nanti nomor 41 sampai 50 sampai 70 itu akan membahas mengenai gaya belajar. Oke. Kalau sudah disiapkan catatan seperti ini, nah kalian baru akan isi. Kalau pernyataan ini memang sesuai dengan kamu ya, tentunya kamu klik ya. Kamu klik seterusnya gitu ya, sampai jumlahnya pertanyaan itu ada 70. Saya kira kalian akan mengisi dengan mudah ya, tinggal klik-klik saja kalau sesuai, kalau tidak ya abaikan saja. Nanti hasilnya akan ketahuan jumlahnya berapa, itulah yang paling menonjol adalah kepribadian kamu. Demikian saya kira bisa membantu Bapak Ibu guru BK di seluruh Indonesia yang sedang mengampu BK. Tentunya pertama kali kita tentunya menyebarkan angket AKPD, baru mungkin materi ini akan tepat pertama kali juga setelah AKPD kita berikan kepada siswa-siswi kelas 7. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru BK. Salam BK. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.